Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat belajar untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulfa Khorotunisa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah ilmu yang sangat dekat dengan dunia pendidikan, yaitu psikologi pendidikan. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar istilah ini, tapi apa sebenarnya maknanya? Mengapa ilmu ini wajib dipelajari oleh pendidik maupun calon pendidik? Dan bagaimana perannya dalam proses belajar mengajar? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita bahas secara mendalam mulai dari definisi, manfaat, peranan, ruang lingkup hingga sejarah perkembangannya. Silakan disimak dengan baik ya. Sekarang kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Secara bahasa, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, pikiran, dan perilaku manusia. Nah, sedangkan pendidikan adalah upaya membimbing dan mengembangkan potensi manusia agar menjadi lebih baik. Sedangkan secara istilah, para ahli mendefinisikannya sebagai berikut. Pertama, menurut Muhyiddin Syah. Muhyiddin Syah mendefinisikan psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang gejala dan hukum-hukum jiwa dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua, menurut Sumadi Suryabrata. Sumadi Suryabrata mendefinisikan psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam situasi pendidikan. Jadi, secara sederhana, psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi terapan yang mengkaji secara ilmiah bagaimana cara siswa belajar, faktor apa saja yang mempengaruhi proses belajar, serta bagaimana cara mendidik dan membimbing siswa sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuannya. Nah, intinya, ilmu ini menjadi jembatan agar proses pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, selanjutnya kita bahas apa saja manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Ilmu ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, mulai dari pendidik, peserta didik, hingga lembaga, sekolah, dan orang tua. Pertama yaitu manfaatnya bagi guru atau pendidik. Nah, dengan mempelajari ilmu ini, guru bisa lebih memahami karakteristik setiap siswa, termasuk bakat, minat, serta kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing anak. Guru juga jadi lebih mudah memilih cara mengajar dan metode penyampaian materi yang cocok sehingga tidak hanya menggunakan satu cara saja untuk semua siswa. Nah, selain itu, guru bisa lebih cepat mengenali jika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah perilaku, serta bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk kegiatan belajar. Nah, yang kedua yaitu manfaatnya bagi siswa atau peserta didik. Nah, bagi siswa sendiri, ilmu ini membantu mereka memahami cara belajar yang paling efektif dan sesuai dengan kemampuan dirinya. Siswa jadi lebih tahu bagaimana meningkatkan semangat dan motivasi belajar, serta bisa mengatasi berbagai hambatan seperti sulit berkonsentrasi, cepat lupa, atau merasa takut saat mengerjakan ujian. Nah, dengan begitu, siswa juga lebih mudah mengenali potensi yang ada dalam dirinya agar bisa dikembangkan sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu manfaatnya bagi lembaga pendidikan dan orang tua. Nah, bagi sekolah, ilmu ini menjadi dasar untuk menyusun kurikulum dan program pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sedangkan bagi orang tua, pengetahuan ini membantu mereka memahami cara mendampingi anak saat belajar di rumah, sehingga tercipta kerjasama yang baik antara sekolah dan keluarga demi keberhasilan pendidikan anak. Nah, karena manfaatnya yang besar, psikologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ia berperan sebagai dasar penyusunan pembelajaran, sehingga materi ajar, metode, dan media yang digunakan sesuai dengan usia serta kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, yaitu membantu mengenali masalah yang dihadapi siswa, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, berperan membimbing perkembangan siswa secara menyeluruh, mulai dari cara berpikir, perasaan, cara bergaul, hingga pembentukan akhlak.
Yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas hubungan antara guru dan siswa agar terjalin komunikasi yang baik dan saling menghargai. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu menjadi panduan dalam melakukan penilaian sehingga hasilnya adil dan mencerminkan perkembangan siswa secara utuh, bukan hanya dari nilai ujian semata. Yang selanjutnya yaitu kita bahas ruang lingkupnya, yaitu apa saja yang menjadi kajian ilmu ini. Nah, cakupannya tuh sangat luas. Yang pertama, mempelajari perkembangan peserta didik, mulai dari pertumbuhan fisik, kemampuan berpikir, emosi, hingga cara bersosialisasi dari usia dini sampai dewasa. Yang kedua, yaitu mengkaji proses belajar itu sendiri. Nah, bagaimana siswa menerima, memahami, dan menyimpan pengetahuan, termasuk hal-hal yang mempengaruhi semangat dan perhatian mereka. Yang ketiga, yaitu melihat faktor apa saja dari lingkungan keluarga, sekolah, dan teman yang bisa membantu atau justru menghambat proses belajar. Yang keempat, yaitu membahas cara mengukur dan menilai kemampuan siswa agar hasilnya akurat. Dan yang terakhir, mencakup upaya bimbingan dan bantuan bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah. Nah, singkatnya, ilmu ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang mengikuti kebutuhan dunia pendidikan. Nah, pada awal abad ke-19, ada pemikiran dari seorang pendidik bernama Johann Friedrich Herbert. Nah, ia menyatakan bahwa kegiatan mendidik harus didasarkan pada pemahaman tentang cara kerja jiwa dan pikiran anak. Kemudian, pada tahun 1903, ilmu ini mulai berdiri sendiri secara resmi ketika Edward Lee Thorndike menerbitkan buku berjudul Psikologi Pendidikan. Berkat karya ilmiahnya itu, Thorndike dikenal sebagai Bapak Psikologi Pendidikan Modern. Beliau juga menemukan hukum-hukum dasar belajar yang masih digunakan sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu, ilmu ini terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai pandangan, mulai dari cara melatih kebiasaan, memahami cara berpikir, hingga pandangan bahwa siswa sendiri yang membangun pengetahuannya. Hingga kini, psikologi pendidikan terus berkembang mengikuti kemajuan zaman. Sebagai penutup, mari kita rangkum. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses belajar dalam lingkungan pendidikan. Ilmu ini bermanfaat bagi guru, siswa, sekolah, dan orang tua. Memiliki peran besar dalam menciptakan pembelajaran yang baik. Cakupannya sangat luas dan telah berkembang sejak abad ke-19 hingga sekarang. Memahami ilmu ini mengajarkan kita bahwa mendidik bukan hanya sekedar menyampaikan pelajaran, tapi juga memahami siapa yang kita didik. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.